Halo, selamat berjumpa kembali dimanapun kalian berada. Kita lanjut ke materi kita selanjutnya setelah konstruktivisme yang saya sampaikan minggu lalu. Dan hari ini kita setelah melihat konstruktivisme, tentu yang saya bisa sampaikan adalah bagaimana strukturalisme ini mempengaruhi uh, dunia modern. Nah, kebanyakan dari kita mungkin masih bertanya-tanya apa itu semiotika, dan itu tidak jadi masalah. Menurut saya kemampuan kita dalam memahami konsep-konsep ini berbeda satu yang sama lain, sehingga memang tidak semua dari kita bisa langsung memahami semua itu. Jadi sesuai dengan apa yang sampaikan kemarin mengenai konstruktivisme, adalah bagaimana kita mengkonstruk realita. Kita pada saat ini uh, mulai memahami apa itu apa namanya realita, dan kita sebenarnya sudah bisa tahu bahwa realita yang kita lihat selama ini adalah tanda seperti itu. Nah, yang harus kita pahami adalah bahwa kita semua uh, memiliki suatu konsepsi sendiri-sendiri gitu ya terhadap realita yang kita alami, karena semua itu um, apa namanya tergantung dari pengalaman yang kita temui, dan semua ini um, juga berpengaruh kepada bagaimana kita melihat realita. Tanda-tanda inilah yang kemudian menjadi bagian dari diri kita, karena tanda-tanda itu bisa juga um, merupakan gagasan dan juga ide, dan kemudian menjadi suatu konsep yang menyeluruh, dan itu menempel di kepala kita saat tanda-tanda itu. Walaupun di awal perkuliahan saya katakan bahwa tidak semua tanda-tanda itu membuat kita paham, tapi membuat kita tahu. Jadi pemahaman kita itu um, dibentuk oleh sesuatu yang kita ketahui, dan di dalam otak kita tentu uh, dialog-dialog ini berjalan, dan kita sendiri mencoba mengambil kesimpulan apa yang sebenarnya uh, terjadi dalam realita kita. Nah, seperti saya katakan sebelumnya bahwa banyak sekali dari gagasan-gagasan yang diambil dari apa yang kita lihat sehari-hari ini membentuk atau mengkonstruk realita yang kita pahami. Minggu lalu kita apa namanya mulai memahami bahwa ternyata di balik konstruk-konstruk itu ada pola-pola, dan pola-pola inilah yang kemudian kita ambil dan kita implikasikan kepada dunia yang kita pahami. Contohnya kalau misalkan eh, dari pengalaman atau tanda-tanda yang kita alami adalah merah itu adalah marah gitu ya, karena kita demam itu merah gitu. Misalkan kita lihat banteng itu merah, akan marah kalau melihat merah. Ada bendera merah yang menyatakan apa ya, apalagi kalau di bendera Indonesia itu merah mewakili keberanian katanya. Jadi tanda-tanda itu ngebentuk suatu sistem, dan kemudian kita ambil polanya dan kita gunakan untuk mengkonstruk realita yang kita lihat gitu ya. Nah, pola-pola ini terjadi. Jadi um, semua yang kita pahami itu adalah suatu bentuk pola bahasa, dan itu adalah sistem kode. Dan kemudian bahasa itu dibentuk oleh kode-kode, dan kode-kode itu adalah tanda juga. Semuanya bermulai dari teks. Apa yang kita lihat juga teks. Apa yang kita baca itu teks. Apa yang kita dengar juga teks. Nah, sekarang teks ini menjadi penting karena teks diakui menjadi bagian dari bahasa. Orang sudah tidak lagi berbicara dengan kode, tapi mereka menggunakan teks. Berita menggunakan teks. Bahkan melalui teks kita bisa menyampaikan suatu kode-kode tertentu. Makanya
beberapa kantor berita memang memaksudkan untuk menyampaikan kode-kode tertentu untuk kemudian ditangkap oleh para penontonnya. Nah, kemudian inilah yang kita gunakan untuk melihat realita. Kalau misalkan contohnya dalam suatu berita dibuat kode-kode mencekam, mengerikan, itu adalah ingin menyampaikan bahwa keadaan di sana memang seperti itu. Dan sebenarnya kode-kode ini bisa direkayasa seperti itu ya. Kode-kode ini bisa direkayasa dan juga uh, banyak sekali uh, kode-kode yang memang dimaksudkan untuk merekayasa suatu uh, realita tertentu. Nah, sekarang kita lihat uh, kode tanda tanda kode itu memberikan suatu gambaran apa yang sebenarnya ingin disampaikan, dan itu terjadi dalam uh, budaya, terjadi dalam apa namanya uh, semua hal ya, terjadi dalam berbagai aspek masyarakat sosial, dan masyarakat kita berusaha melihat bahwa kode-kode ini sebenarnya menyampaikan suatu maksud, dan semua itu ada tujuannya. Kita lihat bahwa semua kode-kode ini adalah suatu upaya-upaya manusia menyampaikan suatu maksud lintas generasi. Jadi mereka berharap ini semua bisa dilihat oleh anak cucunya dan menjadi warisan nenek moyangnya seperti itu ya. Dan mereka sebenarnya adalah wisdom ya, nilai-nilai yang mereka dapatkan pada waktu itu yang kemudian bisa diwariskan kepada turunannya seperti itu. Nah, kode-kode ini seperti yang kita sebutkan terdiri atas beberapa pemahaman antara semiologi dan semiotika. Pada akhirnya dunia lebih memahami semiotika gitu ya. Dan semiotika ini dinyatakan atau diaklamasikan oleh Thomas Sebeok. Jadi semua tanda-tanda itu atau studi tentang tanda-tanda itu adalah semiotika. Adapun pengaruhnya terhadap masyarakat itu sudah satu paket gitu. Jadi itu sudah seperti itu apa adanya, dan marilah kita bicarakan sesuatu yang lebih penting, yaitu adalah interaksinya dalam sosial, dan sehingga tidak perlu lagi membicarakan mana logika, mana juga hal-hal yang logis itu disepakati gitu ya. Walaupun sebenarnya tidak demikian gitu ya. Logika itu seharusnya berlaku umum. Tapi ketika logika itu berlaku juga khusus gitu, ya itu juga boleh gitu. Jadi ada logika-logika tertentu yang memang hanya berlaku di satu tempat. Contohnya ketika kita menggerakkan kepala kanan dan ke kiri, itu kan artinya menengok ke kanan ke kiri gitu ya. Itu kan artinya tidak, menyatakan tidak gitu. Tapi orang India agak melenggangkan ke kanan ke kiri, yang mana orang akan menganggap itu tidak, tapi sebenarnya itu adalah iya. Jadi India, Turki itu uh, kepalanya agak melegak-belegok ke kanan kiri. Kita bisa mengidentifikasikan sebagai tidak, tapi sebenarnya mereka mengatakan iya seperti itu. Dan masih banyak hal lain ya. Contohnya adalah jari. Ketika misalkan di Jawa menunjuk dengan jempol, orang lain menunjuk dengan telunjuk misalkan. Dan banyak ya, banyak hal-hal. Nah, sekarang kita bahas sebelumnya ya. Jadi keduanya antara Ferdinand de Saussure walaupun Charles Sanders Peirce, mereka membuat suatu analogi, suatu prinsip dasar yang kemudian mengantarkan para tokoh-tokoh ini untuk memahami semiotika mereka. Nah, antara lain adalah Saussure dan Peirce. Ya. Antara lain adalah bisa kita lihat Baudrillard, Foucault, Derrida, Barthes, Strauss. Dan sebenarnya bila nanti Anda punya kesempatan untuk melanjutkan ke jenjang S2, hanya sedikit dari mereka yang kemudian membentuk suatu model pendekatan. Jadi hanya mereka yang membuat alat untuk menganalisis itu hanya sedikit. Itu antara lain adalah Baudrillard, Derrida, dan kemudian
Dari seberang kirinya ada uh, sebelah kirinya ada mungkin hanya George Herbert Mead ya. Dan di sini tidak disebutkan bahkan. Ada Richard Morris, O. Ogden, Fish dan Sebeok